Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di sorga, kami datang mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sepanjang malam. Engkau menjaga, melindungi kami, dan membangunkan pagi ini dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Mari Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari 2 Timotius pasal 1 ayat yang kelima. Dikatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudara, tema kita hari ini ialah Eunike, contoh teladan seorang ibu yang berhasil dalam mendidik anaknya dalam iman. Saudara, siapakah di antara kita sebagai orang Kristen yang tidak mengenal nama Timotius? Tentu hampir dari kita semuanya mengenalnya. Dan kita mengenalnya sebagai salah satu murid Rasul Paulus, dan juga karena adanya surat 1 dan 2 Timotius di dalam Alkitab kita. Saudara, Timotius adalah salah satu buah hasil penginjilan Rasul Paulus dari misinya yang pertama, dan dia menjadi seorang sahabat sekaligus pembantu Paulus yang dapat dipercaya dan diandalkan. Tetapi tahukah kita siapakah yang menjadikan Timotius yang muda menjadi seorang yang berhasil bertumbuh dalam imannya, sehingga ia dapat menjadi seorang hamba Tuhan yang penting? Jawabannya tidak lain, ialah ibunya Eunike. Saudara, Eunike dan Timotius, mereka tinggal di kota Listra. Penduduk kota Listra menyembah berhala, yaitu mereka beribadah kepada dewa Zeus dan Hermes. Sebelum mereka percaya kepada Tuhan Yesus, Eunike adalah seorang Yahudi yang menikah dengan seorang pria Yunani. Alkitab memang tidak mencatat siapa nama dan keberadaan dari ayah Timotius. Kemungkinan ayah daripada Timotius ini telah meninggal pada waktu Paulus datang ke Listra. Saudara, nama Eunike mempunyai arti berhasil menaklukkan dengan baik, dan merupakan nama yang mengekspresikan kemenangan yang baik atau menggembirakan, serta mengingatkan akan beberapa peristiwa yang menyenangkan. Tentu tidak mudah, saudara, bagi Eunike dalam mendidik anaknya dalam iman yang benar, karena pengaruh lingkungan serta pergaulan yang buruk di kota Listra pada waktu itu. Terlebih lagi, kedudukan sebagai single parents tentu menambah kesulitan tersendiri di dalam ia merawat dan mendidik Timotius. Tetapi walaupun mereka tinggal di kota yang bobrok moralnya dan hanya mencari kesenangan pribadi, oleh karena masyarakat kota Listra tidak menyembah dan tidak mengenal Allah dengan benar, melainkan para berhala, Eunike tetap hidup taat dan menuruti hukum dan ketetapan hukum Taurat. Sebagai orang Yahudi, Eunike mendidik anaknya, itu Timotius, dalam pengajaran hukum Taurat yang baik, seperti perintah Musa yang tercatat dalam Ulangan 6 ayat 4-9. Dikatakan di sana, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu." Saudara, inilah yang dilakukan Eunike. Dia dengan setia mengajarkan Timotius
konsep-konsep hukum tentang Tuhan, perintah-perintah Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan sejak kecil, sehingga hal itu melekat dan menjadi bagian hidupnya. Mungkin apa yang dilakukan oleh Eunike sebagai seorang ibu adalah dia menciptakan sebuah suasana keluarga yang baik, seperti mengadakan ibadah di rumahnya, mungkin beribadah bersama-sama, dan lain sebagainya. Eunike tidak ingin anaknya terjerat dan pergaulan yang buruk, apalagi terbawa dalam kepercayaan masyarakat kota Listra yang menyembah berhala. Terlebih lagi, Timotius pada waktu itu sedang memasuki masa remaja dan pemuda, di mana kita ketahui bersama-sama masa-masa ini masa yang sangat riskan dalam hidup dan pergaulan. Saudara, coba kita bandingkan dengan pergaulan para pemuda di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Denpasar, dan kota-kota besar lainnya. Kita sering dapati para pemuda yang jatuh ke dalam pergaulan yang buruk seperti narkoba, seks bebas, dan lain sebagainya. Hal tersebut terjadi bukan hanya karena faktor lingkungan dan pergaulan yang buruk, tetapi juga peran keluarga yang lemah dalam mendidik anak-anak mereka. Karena itu, teladan orang tua dan mendidik anak-anak sangatlah penting, di mana orang tua bukan saja mengajarkan perkataan, tapi juga harus memberikan teladan yang nyata bagi anak-anak mereka. Dan inilah saudara, ini dilakukan oleh Eunike, yang memberikan teladan hidup yang baik yang dapat dilihat langsung oleh Timotius anaknya. Seperti ayat masing kita baca, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan juga di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itu Eunike sebagai seorang ibu menyadari betul akan hal ini. Ia tidak ingin anaknya terjerat dan pergaulan yang salah. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara, kita dapat simpulkan bagaimana peran daripada Eunike bagi Timotius sangatlah besar sekali, di mana Timotius akhirnya menjadi seorang pemuda yang tampil beda dari teman-teman sekotanya, dan dia hidup takut akan Tuhan karena ia telah menanamkan kebenaran sejak Timotius kecil. Saudara, hal itu sangat terlihat di pernyataan Rasul Paulus dalam 2 Timotius 3 ayat 14 dan 15 dikatakan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Ingatlah juga sejak kecil engkau telah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Eunike telah mendidik anaknya dengan cara yang benar, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang mendidik anaknya dalam jalan Tuhan. Maka ketika Timotius beranjak dewasa, dia punya hati yang takut akan. Saudara, Timotius seperti yang kita ketahui, akhirnya dipertobatkan oleh Tuhan melalui Rasul Paulus dalam misinya yang pertama. Dan akhirnya Tuhan memakai Timotius menjadi seorang hamba Tuhan yang melayani di kota Efesus. Saudara kasih dalam Tuhan, inilah betapa pentingnya teladan orang tua, pengajaran orang tua bagi anak-anak kita. Mari kita belajar menjadi Eunike di dalam keluarga kita, agar anak-anak kita pun boleh menjadi Timotius yang hidupnya takut akan Tuhan dan dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, kami mengucap syukur padamu. Biarlah firman-Mu yang hidup mengajarkan kami, agar kami boleh menjadi orang tua yang baik, mendidik, mengajarkan firman Tuhan sejak mereka kecil, mereka remaja, dan mereka pemuda, sehingga kelak anak-anak kami ya Tuhan boleh menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, yang mencintai Tuhan, dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Berkati sepanjang hari ini setiap
hal yang kami kerjakan ya Tuhan, biar tangan Tuhan yang berkuasa menyertai, menolong kami. Tuhan, biar Engkau menolong setiap kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul Tuhan dengan masalah keuangan mereka. Mungkin ada di antara mereka yang sedang menjual tanah atau apartemen mereka atau rumah mereka. Tuhan tolong buka jalan ya Tuhan, perlancar semuanya. Kirimkan seorang pembeli yang serius sehingga apa yang mereka jual dapat terjual dan hutang-hutang mereka dapat terbayar dengan baik. Tuhan tolong bagi mereka Tuhan yang sedang bergumul untuk mencari lapangan pekerjaan. Tuhan juga tolong Engkau buka jalan supaya mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang layak, yang baik, sesuai dengan kemampuan mereka untuk mencukupkan kebutuhan mereka. Tuhan, kami berdoa kepadamu bagi mereka Tuhan yang sedang bergumul Tuhan di dalam keluarga mereka. Mungkin anak-anak mereka Tuhan yang mengalami pengaruh yang tidak baik dari teman-teman mereka ataupun dari internet atau dari game dan sebagainya. Kecanduan ya Tuhan, main game, atau mungkin ada yang jatuh dalam narkoba. Tuhan tolong, kiranya Engkau boleh berbelas kasihan, campur tangan dan memulihkan daripada anak-anak mereka. Tuhan tolonglah, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur membawa seru doa kami pada hari ini hanya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian pada hari ini. Tuhan.